wallah. Semuanya. Alaika sallallahu ya khairu khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sebelah kiri. Alaika sallallahu ya khairu khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Jadi kapan? Alaika sallallahu ya khairu khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Ini belakang. Alaika sallallahu ya khairu khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Alaika sallallahu ya khairu khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Fida'ukal arwah wa mithluhal asfah ya khairatal fattah min anbiya'illah. Alaika sallallahu ya khairu khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Sekali lagi. Alaika sallallahu ya khairu khalqillah wal ali wal ashab wal qawmi alillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jamaah semuanya apa kabar, sehat? Dari tadi pisang. Alhamdulillah. Daraman, Sarae, Aralus, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji tetap hanyalah milik Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul, thalabul ilmi, kemudian juga bersolawat bersama, bersyukur bersama, menyambung ukhuwah dan silaturahim di kampung Suka Jadi. Kampung Suka Jadi. Jadi apa? Jadi suka. Alhamdulillah ini Iral pertama kalinya ya ke Kampung Sukajadi. Desanya itu desa apa, Bu? Sukajadi juga? Aduh, tambah suka. Kecamatannya? Pamarican Kabupaten? Ciamis? Udah manis suka lagi ya. Alhamdulillah. Mungkin selama ini masyarakat Sukajadi hanya melihat Ilal di televisi, betul? Emangnya ibu-ibu suka nonton Ilal? Tiap sahur? Nge-SMS? Ngadoakeun ya, Bu? Bener. Semoga yang telah mendukung Ilal baik dengan SMS, vote ataupun doa, Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga perkumpulan kita di malam hari ini bukan untuk yang terakhir kalinya. Amin. Tapi kita bisa berkumpul kembali tentu dalam keadaan yang jauh lebih baik tanpa pandemi. Amin. Amin.
dan kita bisa berkumpul kembali kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jeung hadirat, muslimin jeung muslimat, bapak-bapak jeung ibu-ibu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana duduknya kita di sini sebagai bukti bahwa di hati kita menyala cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara ini memang bukan sembarang acara. Bukan sembarang acara. Kita memperingati suatu peristiwa yang sangat penting. Entah bagaimana jadinya alam dunia, entah bagaimana jadinya Ciamis, entah bagaimana jadinya Ilal dan keluarga jika tidak terjadi peristiwa ini. Lahirnya tokoh dari segala tokoh, pemimpin dari segala pemimpin, pahlawan dari segala pahlawan. Makhluk Allah yang paling mulia ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlahir sebagai pembawa risalah Islamiyah untuk menjadi cahaya dan petunjuk bagi umat manusia sedunia. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan Nabi dan Rasul dalam jumlah yang sangat banyak. Ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? 25 itu yang wajib diketahui. Namun sebetulnya ada 124.000 Nabi dan 315 Rasul. Itu menurut hadis riwayat Ahmad dan hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari 124.000 Nabi dan 315 Rasul, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Kenapa wajib diketahui? Karena termasuk rukun iman. Yang 25 Nabi dan Rasul ini namanya secara langsung disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya Nabi Musa langsung disebutkan Musa, Nabi Idris alaihi salam langsung disebutkan Idris. Adapun Nabi Khidir namanya tidak disebutkan secara langsung. Maka yang wajib diketahui itu ada 25 Nabi dan Rasul. Nah, dari 25 Nabi dan Rasul itu kita pasti sudah tahu semuanya, dari anak kecil sampai orang tua. Kita pasti setidaknya nama-namanya sudah tahu, betul? Beneran, Bu? Nabi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang ke-10. Supaya kita mengingat kembali, mari kita sama-sama nazamkan. Siap? As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas Rasul, Nabi
Ishak, Yaqub, Yusuf, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, ada 5 nabi dan rasul yang terpilih menjadi ulul azmi karena kesabaran mereka yang sangat tinggi dalam mengemban perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan Nabi Nuh alaihi salam. Dan dari 5 ulul azmi itu ada lagi yang terpilih memiliki gelar Khalilullah. Apa Bu? Khalilullah. Khalilullah artinya kekasih Allah. Saking dekatnya dengan Allah, istimewa. Hanya 2 nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain gelar-gelar tadi, ulul azmi, Khalilullah, ada juga gelar-gelar lain yang disandang oleh para nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Adam alaihi salam adalah Syafi'ullah, Nabi Musa alaihi salam adalah Kalimullah, Nabi Isa alaihi salam adalah Khalifatullah. Para nabi memiliki gelar yang istimewa, luar biasa dan sakral. Bukan sembarang gelar. Contohnya baginda Nabi Muhammad SAW memiliki gelar Sahibul Khuluqil Azim. Apa Bu? Sahibul Khuluqil Azim, pemilik akhlak yang agung. Itu bukan sembarang gelar. Itu gelarnya langsung dari Allah. Nabi Muhammad dipuji langsung oleh Allah sehingga menjadi gelar yang tetap pada beliau. Atau gelar lainnya yang didapatkan dari para sahabat, orang-orang hebat, bukan orang yang biasa. Kalau masyarakat kita kan orang-orang biasa mendapat gelar, lakob atau julukan itu paling yang biasa-biasa aja, betul gak Bu? Betul. Kalau di Sunda mungkin yang ahli agama itu Aceh, Ajengan. Kalau di Jawa Mbah Yai, betul? Atau mungkin ada yang malah mendapat gelar yang aneh-aneh. Betul Bu? Betul. Nah, dari 124.000 nabi dan 315 rasul, ada yang paling terpilih sehingga menjadi penutup para nabi dan rasul. Setelah itu tidak ada lagi nabi dan rasul. Adapun Nabi Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman, tidak posisinya tidak membawa risalah, tapi mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Bahkan beliau menjadi salah satu nabi dan memang satu-satunya nabi yang paling banyak nama-namanya, yang itu menjadi gelar bagi beliau. Bahkan di dalam kitab Dalailul Khairat disebutkan ada 201 nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu menjadi gelar bagi beliau. Tokoh mana, manusia di mana yang memiliki gelar sampai 201 Bu? Di sini aja di Sukajadi ada yang memiliki gelar sampai 150, ada. Sampai 90, ada. 60, ada. 30, ada. Gak ada ya Bu, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari segi gelar akademik, untuk sekarang yang paling banyak itu ada di India. Di mana? India, yaitu Profesor V.M. Parthiban dengan 145 gelar akademik yang disandangnya. Kemudian orang yang paling banyak gelarnya di Indonesia yaitu Welin Kusuma. Saha? Welin Kusuma.
dengan 35 gelar dan predikat yang disandangnya. Welin Kusuma, ST, SE, SSOS, SH, SO, SS, SAP, STA, SAKT, SIKOM, SIP, MT, MSM, MKE, DLL. Namun tidak ada yang menyaingi Nabi. Ini membuktikan bahwasannya Nabi kita adalah orang yang paling hebat sepanjang masa. Setuju? Setuju. Boleh minum dulu, Bu? Boleh minum dulu. Enggak. Panggil kena. Siapa? Enggak laman pisan gitu. Lajengkeun, Bu. Teraskeun. Di dalam pepatah bahasa Arab dikatakan la mahabbata biduni ta'arufi. Tak kenal maka tak sayang. Juga disebutkan alamatul hubbi ma'rifatul mahbubi. Tanda cinta seseorang adalah pengetahuan tentang siapa yang ia cintai. Untuk itu, setidaknya kita mengenal sekilas biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'bin ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu Malik ibnu Nadar ibnu Kinana ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Dan dari Adnan nyambung terus sampai Nabi Ismail alaihi salam. Dari Nabi Ismail nyambung ke Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari Nabi Ibrahim nyambung terus sampai Nabi Adam alaihi salam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nasab saja sudah mulia. Berasal dari keluarga Bani Hashim. Kalau sukunya suku Quraisy. Suku apa, Bu? Quraisy. Nah, jadi di Arab pun ada suku-sukunya. Banyak sekali suku-sukunya. Ada Aus, Hazraj, juga ada Wathim, juga ada Kinanah, ada As-Sibai, ada Uraiqid. Banyak sekali suku-sukunya. Seperti hanya di Indonesia ini banyak sekali suku-sukunya. Kalau di Ciamis mungkin nyampur antara Sunda sama Jawa, betul? Banyak suku di Indonesia ya, ada suku Sunda, suku Jawa, suku Betawi, suku Dayak, suku Minang, dan suku Rorobeheun. Rumaos, Bu? Kalau Nabi dari suku mana? Dari suku Quraisy, suku yang mulia. Kalau ibu dari suku Nabi Muhammad SAW dari suku Quraisy, suku yang mulia, lahir di tengah-tengah suku yang mulia dan dari garis keturunan keluarga yang mulia. Ayah beliau siapa? Sayyid Abdullah, ibunya Sayyidah Aminah, yang ketika 2 bulan di dalam kandungan ibunya, ayahnya Nabi Sayyid Abdullah meninggal dunia. Akhirnya Nabi pun lahir dalam keadaan yatim hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Amul Fil, tahun gajah. Walaupun 52 hari sebelum kelahiran Nabi terjadi peristiwa besar-besaran penyerangan terhadap Ka'bah oleh Raja Abraha. Namun Masya Allah, ketika hari H kelahiran Nabi, keadaan jauh begitu indah. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari ibunda Nabi SAW, beliau menceritakan, ketika aku melahirkannya, dari kemaluanku keluar seberkas cahaya, yang karenanya istana-istana di Syam tersinari. Masya Allah. Diriwayatkan juga ada beberapa irhasot. Apa, Bu? Irhasot. Ibu-ibu terang irhasot. Irhasot itu tanda-tanda diutusnya atau munculnya seorang nabi.
tanda-tanda diutusnya seorang nabi. Jangankan seorang nabi, Bu, para ulama, orang-orang soleh itu kalau ketika dalam kandungan atau ketika melahirkan suka ada tanda-tanda khusus, betul? Tanda-tanda tertentu. Begitupun para nabi disebutnya irhasot. Ketika Nabi SAW lahir, muncul beberapa irhasot. Di antaranya runtuhnya 14 balkon kerajaan Kisra. Kemudian padamnya api abadi yang disembah oleh kaum Majusi. Padahal api itu tidak pernah padam, dijaga 24 jam, dijaga non-stop. Jangan sampai padam karena itu Tuhannya mereka. Namun ketika Nabi lahir, api itu tiba-tiba padam. Kemudian robohnya gereja-gereja yang ada di sekitar Buhairah. Indahnya keadaan lahir Nabi sehingga digambarkan oleh para ulama dan para adiba atau para sastrawan melalui beberapa qasidah atau abiyat-abiyat syair, beberapa bait-bait puisi Arab. Salah satunya yaitu qasidah Ya Habibal Qalbi, Yaumal Wiladah kal bidayah, Yaumal Wiladah kal bidayah, atau qasidah Rohatil Atiyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Rohatil Atiyaru tashdu, burung berkicauan layalil maulidi, di malam kelahiran baginda Nabi. Dan kilatan cahaya teramat kecantikan dari sosok baginda Ahmadi. Rohatil Atiyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakinya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua berasa mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rohatil Akhyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya, sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Sadayana Rohatil Akhyaru tashdu fi layalil maulidi, wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya, Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Masih semangat, Bu? Masih cenghar? Cenghar. Bahasa Jawanya cenghar apa, Bu? Seger. Melek. Seger ya. Alhamdulillah masih semangat. Setelah 25 tahun Nabi SAW berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi nikahnya di usia 25 tahun, kemudian rumah tangga dengan Sayyidah Khadijah selama 25 tahun. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat. Nah, dari Sayyidah Khadijah terlahir 4 orang putri dan 2 orang putra yang meninggal di usia batita, bayi di bawah 3 tahun. 4 orang putri, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ummu Kulthum, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anhunna. 2 orang putra, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mana putra-putri Nabi dari Sayyidah Khadijah semuanya dilahirkan di Mekah. Kecuali ada 1 orang yang dilahirkan di Madinah, yaitu Sayyid Ibrahim. Siapa? Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim, putri dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, istri Nabi dari Mesir. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, barulah Rasulullah menikah lagi dengan beberapa istri lainnya, yaitu Sayyidah Saudah bintu Zam'ah, kemudian Sayyidah Aisyah bintu Abi Bakrin, kemudian Sayyidah Hafsah bintu Umar, kemudian Sayyidah Zainab bintu Khuzaimah, kemudian Sayyidah Ummu Salamah bintu Abu Umayyah, kemudian Sayyidah Zainab bintu Jahsy, kemudian Sayyidah Juwairiyah bintu Harith, kemudian Sayyidah Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, kemudian Sayyidah Sofiyah bintu Huyai, kemudian Sayyidah Maimunah bintu Harith bin Hazm. Nabi menikah dengan banyak istri bukan semata-mata karena syahwat yang menggejolak, bukan karena seperti sebagian bapak-bapak yang begerwai. Ibu-ibu langsung surat. Namun di setiap pernikahan Nabi pasti ada visi dan visi demi tegaknya agama Islam. Masya Allah. Yes, iklan deh Ibu. Oi. Kenapa sih kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Pengen tahu, pengen dong. Banyak sekali alasannya kenapa kita wajib cinta Nabi. Pengen tahu, pengen dong. 1, kenapa kita harus cinta Nabi? Karena syarat menjadi orang yang beriman wajib cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Bu syarat menjadi orang beriman? Wajib cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Hai. Ibu-ibu pengen tidak masuk surga? Ibu-ibu pengen tidak masuk surga?
bapak-bapak nu ngajawabna pengen tidak masuk surga, Bu? Tidak. Ada juga pengen masuk surga. Ibu-ibu kalah sama bapak-bapak ya, Bu? 1-0. Pengen masuk surga, padahal surga itu tidak sembarang disediakan untuk orang-orang yang tidak beriman, namun surga disediakan bagi orang-orang yang beriman dan juga bertakwa. Dan kita sebagai orang yang beriman, untuk menyempurnakan keimanan, bahkan syarat wajib menjadi orang yang beriman, wajib cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman di antara kalian sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, kedua orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kepada kita semua sebagai umatnya akan pentingnya cinta kepada Nabi. Sampai disebutkan la yu'min. Naon teh? La yu'min. La yu'min itu kalau secara terjemahnya tidak beriman, betul? Betul. Namun maksud dan makna dari tidak beriman di situ menurut para ulama bukan berarti kafir, tapi tidak kamalul iman, imannya tidak sempurna, sayang 1000 sayang. Saking pentingnya cinta kepada Nabi, harus diusahakan untuk lebih diutamakan daripada cinta orang tua kepada anak. Padahal orang tua kepada anak itu sangat cinta, betul? Namun harus lebih diutamakan lagi cinta kepada Nabi. Saking pentingnya cinta kepada Nabi, harus melebihi cinta anak terhadap orang tua. Padahal kewajiban anak terhadap orang tua begitu banyak, betul? Betul. Anak dan orang tua yang kewajibannya begitu banyak, hak-haknya juga begitu banyak, harus lebih mengutamakan cinta kepada Nabi. Lalu bagaimana dengan orang lain? Tetangga kita, teman kita, rekan kerja, yang manapun kita harus mencintai mereka. Sesama muslimin muslimat, namun tetap semua itu harus diusahakan untuk lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar, Bu, kalau cinta kepada Nabi harus diutamakan, didahulukan, diprioritaskan. Karena Nabi orang yang paling mulia, Nabi orang yang paling berjasa bagi umat Islam, bahkan bagi seluruh manusia. Ibu-ibu jujur ya, jawab dengan jujur. Ibu-ibu lebih cinta kepada Nabi atau kepada suami? Ayo, ini ada suaminya loh, Bu. Nah, ini ada tete-tete, mbak-mbak ya, tete-tete, mbak-mbak. Coba jawab dengan jujur ya. Tidak ada dusta di antara kita, oke? Coba teteh-teteh lebih cinta kepada Nabi atau kepada orang tua? Lebih cinta kepada siapa? Kepadamu teh kepada siapa? Bener ya, Bu, tidak ada dosa di antara. Seharusnya kita harus lebih mengutamakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua dicintai, keluarga dicintai, anak, istri, suami, semuanya dicintai. Namun ada yang lebih diutamakan siapa?
Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir, lebih mengutamakan cinta kepada Nabi daripada ke keluarga. Itu bukan berarti kita menghapuskan cinta kepada keluarga. Justru orang yang cinta berat kepada Nabi tidak mungkin mendurhakai orang tua, tidak mungkin mendurhakai suami, tidak mungkin menzalimi anak dan istri. Justru orang yang cinta kepada Nabi akan adil dalam cintanya. Cinta kepada istri, suami, anak, orang tua, saudara akan adil karena yang diteladaninya Nabi. Cinta yang paling baik sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Lajengkeun. Kemudian alasan cinta kepada Nabi, alasan yang kedua yaitu syarat cinta kepada Allah adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 153 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang yang cinta kepada Allah pasti cinta kepada Rasulullah, dan orang yang cinta kepada Rasulullah pasti cinta kepada Allah. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan karena Allah mencintai Rasulullah dan Rasulullah juga mencintai Allah. Jika ingin ridho Allah, ikutilah jejak Rasulullah. Jadikan ia sebagai contoh. Beriman dengan kokoh, tidak mudah roboh, berpikir tidak bodoh, bertindak tidak ceroboh, berbuat tidak senonoh, dalam pergaulan buruk jangan sampai jatuh. Jika ada yang ngajak kesini kesono, ogah gitu loh. Tak boleh diikuti. Kalau ada pergaulan yang buruk tak boleh diikuti. Kemudian alasan yang keberapa, Bu? Ketiga. Alasan yang ketiga kenapa kita harus mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, karena di akhirat kelak seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari. Mencintai seseorang atau suatu kelompok akan membuat kita mengikuti mereka. Entah mengikuti ideologinya, kebiasaannya, atau cara hidupnya. Ketika kita mencintai seseorang atau mengidolakan seseorang, maka otomatis jiwa kita sadar tidak disadari akan tersetting dengan otomatis untuk selalu mengikuti kebiasaan idolanya. Maka seseorang tidak akan beda jauh dari siapa yang dicintainya, siapa yang dijadikan idolanya, karena mengikuti mereka, baik perbuatan, pikiran ataupun ucapan. Misalnya, kalau misalnya di antara AA ada yang sukanya itu tem 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 tem, atau ya ya ya, maka seseorang tidak akan beda jauh seperti itu, seperti idolanya. Lihat aja, Bu, putri-putri ibu ya yang suka sama Blackpink, itu di rumah, perhatiin aja sama ibu. Kalau ada lagi kosong, waktu kosong, kalau lagi gabut, itu sedikit-sedikit gutak-gitak, betul gak, Bu?
Karena yang diidolakannya Levi, tukang buta hitam. Atau misalnya AA atau bapak-bapak yang mengidolakan dangdut. Maka ketika jalan, mungkin yang lain ada yang baca Quran selawat, ini betul? Itulah gara-gara mengidolakan seseorang maka kita akan mengikuti siapa yang kita idolakan. Gara-gara mengidolakan seseorang, muncullah fenomena psikologi pada jiwa pemuda-pemudi. Di zaman now muncul istilah CWS. Naon Bu? CWS, Celebrity Worship Syndrome. Istilah ini pertama kali dimunculkan oleh salah seorang jurnalis Daily Mail, James Chapman. CWS diartikan sebagai kondisi seseorang ketika sangat terobsesi dengan kehidupan idolanya. Misalnya putra-putri ibu terobsesi dengan seorang idola, sampai misalnya ditempel posternya, hafal biografinya, kemudian juga karya-karyanya, baik itu lagu atau buku, pokoknya hafal dengan detail dan mengikuti idolanya. Nah, kondisi tersebut bisa disebut CWS. Selain CWS, ada juga istilah copycat. Naon Bu? Copycat bukan berarti kopi yang terbuat dari kucing ya. Namun artinya di mana seseorang mengkopi atau menjiplak idolanya. Mulai dari fisiknya, mungkin ibu-ibu pernah lihat di berita ada orang yang berani mengeluarkan uang ratusan juta, bahkan miliaran untuk operasi plastik supaya hidungnya mancung, kulitnya putih, supaya mirip dengan idolanya. Pernah lihat yang seperti itu Bu? Atau menjiplak, mengkopi kegiatan idolanya. Jadi tidak bergerak kecuali idolanya bergerak. Kalau istilah di Sunda itu tuturut, bukan tuturut meu, tuturut munding. Tuturut munding. Jadi idolanya liburan ke luar negeri naik pesawat, dia ikut Bu tuturut munding. Liburan ke luar negeri naik pesawat. Bahkan yang parahnya Bu, ini kisah nyata di Korea Selatan, idolanya bunuh diri, dianya juga ikut bunuh diri. Nauzubillahimin dzalik. Selain tadi CWS, copycat, kalau nanti ibu-ibu ya diajak jalan-jalan sama suaminya ke Korea Selatan, ibu-ibu pernah ke Korea Selatan? Kalau ke Sukajadi Selatan, sering Bu. Nanti insya Allah yang hadir di sini semuanya bubar dari pengajian ini nanti bisa ibadah haji, amin. Umroh, ziarah Palestina, dan travel ke berbagai negara, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah nanti ya ibu-ibu kalau sama bapak-bapaknya ke Korea Selatan, mau di Busan, mau di Pohang, mau di Seoul, Korea Selatan, itu akan menemukan istilah sasing. Sasing. Sasing itu istilah untuk fans nekat artis Korea, disebutnya sasing. Sasing itu kalau ibu-ibu ya melihat sasing secara langsung itu pasti kaget Bu, pasti ruas ya. Karena sasing melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Ketika ada artis Korea, ada yang berani mencuri barang idolanya. Misalnya, Ilal lo gitu usia nih ya, Ilal misalkan artis Korea Bu. Misalnya ya Bu, ini artis Korea. Kemudian nah ini saseng Bu. Itu ada yang berani mencuri barang idolanya. Keteyep rawel gitu ya Bu. Ada yang berani mengejar-ngejar idolanya, ingin menculik idolanya. Kalau tadi ya alhamdulillah ketika Ilal bahkan dari pom bensin apa tadi suka Kertahayu, pom bensin Kertahayu, dari sana sudah dikawal sama Banser, alhamdulillah masuk ke rumah.
kemudian dari rumah lewat gang sempit yang gelap itu maju ke sini, alhamdulillah bisa dibilang aman. Ya cuma ada yang foto-foto, kemudian ada yang salah. Nah ada juga tadi ibu-ibu yang ngoyol-ngoyol gitu. Ilal dicolek-colek padahal bukan sambalado. Ya itu masih dibilang wajar lah. Kalau saseng itu parah. Kalau saseng sampai ada yang ketika artis Korea lewat, idolanya lewat, ada saseng yang langsung menggores kulit idolanya demi mendapatkan darahnya. Saking tergila-gila. Nah ada juga saseng wanita, karena memang rata-rata saseng ini wanita nyamar jadi pria supaya bisa masuk ke kamar mandi pria yang nantinya pun artis Korea akan masuk ke sana. Ada juga saseng Bu yang berani berkemah di depan rumah idolanya. Kebayang gak Bu? Kalau gak kebayang jangan dibayangin. Jadi ngediriin tenda ya Bu, gimana aja camping gitu. Kayak camping ngediriin tenda di depan rumah idolanya, nginep di situ. Karena pengen ketemu sama idolanya. Padahal kalau idolanya gak keluar rumah, atau idolanya keluar rumah lewat pintu belakang, terus gak ketemu sama idolanya, itu pasti sakitnya tuh di sini. Hati sakit, pikiran sakit, badan sakit, semuanya sakit. Itulah efek dari tergila-gila mengidolakan. Dan yang dijadikan idolanya tidak bisa dijadikan panutan dunia akhirat. Bahkan masih banyak idolanya yang belum khitan. Kita harus selektif memilih idola. Sekedar suka itu wajar. Contohnya nih, bapak-bapak suka sama Ronaldo ya. AAA suka sama Ronaldo, itu wajar karena Ronaldo jago main bola. Itu masih kebilang wajar. Namun yang perlu digarisbawahi, hati-hati jika suka idola kemudian mengikuti kebiasaan idolanya yang padahal kebiasaannya itu berhubungan dengan ritual agamanya. Hati-hati. Berbeda halnya dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi Muhammad tidak akan membahayakan kita di akhirat kelak. Justru akan menyelamatkan kita. Akan sangat menyelamatkan kita, jangankan di akhirat. Di dunia saja cinta kepada Nabi akan mengubah hidup kita, mengubah pribadi kita menjadi pribadi yang lebih soleh. Bu, hai. Ibu-ibu pengen punya putra-putri yang soleh-soleha? Beneran Bu? Salah satu kunci supaya memiliki putra-putri yang soleh-soleha, jadikan putra-putri ibu mengidolakan Nabi. Jadikan putra-putri ibu mengidolakan Nabi. Ajak untuk mempelajari sejarahnya, membaca kisah-kisahnya, teladan-teladannya. Dengan mengidolakan Nabi, maka putra-putri ibu akan terbawa soleh. Karena yang diidolakan, yang dicontoh, yang diteladani Nabi, orang yang paling soleh. Sehingga putra-putri ibu terbawa soleh. Di akhirat kelak, kita sudah tidak bisa beramal. Sudah tidak bisa beramal walau 1 detik. Semuanya tinggal tanggung jawab kita apa yang telah dilakukan di dunia. Maka kita butuh sekali pertolongan, butuh syafaat. Nah, syafaat akan datang, salah satunya syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada beliau. Bahkan ketika kita sangat sekali butuh pertolongan dan kita saling menyalahkan antara keluarga, justru kita di sana akan datang syafaat dari berbagai macam arah,
bisa aja syafaat Al-Quran, syafaat orang-orang soleh, dan salah satunya syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada Nabi akan menjadi sebab berkumpulnya kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lajengkeun, teraskeun. Sekarang alasan yang keberapa, Bu? Alasan yang keempat, kenapa kita harus cinta Nabi? Karena Nabi sangat mencintai umatnya. Cinta Nabi kepada umatnya itu sangat mendalam. Kita, umatnya yang begitu banyak ini, cinta kepada Nabi pasti. Namun cinta kita kepada Nabi tidak akan bisa mengalahkan cinta Nabi kepada umatnya. Saking cintanya Nabi kepada umatnya, bahkan ketika sakratul maut, sebelum nafas terakhirnya di dunia, beliau masih memikirkan umatnya, masih ingat kepada umatnya. Saking cinta sama umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ketika kita mengalami sakit, yang keluar dari lisan mungkin hanya keluhan. Bahkan banyak yang mengeluarkan kata-kata kotor. Namun Nabi ketika merasakan puncaknya sakit di dunia, sakitnya ibu-ibu melahirkan putra-putri ibu, itu belum seberapa dengan sakitnya sakaratul maut. Namun ketika sakit sakaratul maut, Nabi masih sempat memikirkan umatnya. Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam tidak mudah, tidak seperti membalikan telapak tangan. Namun beliau berjuang mati-matian, dihadang oleh kafir dan musyrik Quraisy, juga oleh orang-orang munafik. Namun terus semangat mendakwakan Islam karena cinta kepada umatnya. Sehingga sekarang alhamdulillah Islam menyebar luas, bahkan bisa sampai ke Indonesia, bisa sampai ke Ciamis. Itu salah satunya jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita harus bisa membuktikan cinta kepada Nabi. Nabi aja cinta berat kepada umatnya, masa kita tidak? Betul gak, Bu? Kita harus bisa membuktikan cinta kepada Nabi, cinta yang tulus lillahi ta'ala. Ngareng hafal aja, Bu. Kado mana sih? Sudah baterai kado ini. Mana? Punya tuh orang mah. Malah hari uangnya deh. Oh. Ibu. Ibu-ibu suka jadi cinta kepada Nabi. Cinta, betul cinta. Bagaimana cara cinta kepada Nabi? Ya, terus banyak salawat. Itu baru salah satu cinta kepada Nabi. Nah, supaya lebih lengkap, kita tambahkan cinta kepada Nabi bisa kita lakukan dengan 3 cara. Berapa? 3. 1. Ma'rifatu hayati, mengetahui seluk-beluk kehidupannya. 2. Ihya'u sunnati, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan 3. Iktsarus sholawatu alaih, memperbanyak sholawat kepadanya. Hadirin kem bababar. 1. Ma'rifatu hayati, mengetahui seluk-beluk kehidupannya. Cinta akan muncul ketika kita tahu siapa yang dicintai. Ketika tahu, maka terketuklah pintu cinta. Semakin tahu, terbuka lebarlah pintu cinta.
Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Ada juga lagu mungkin inilah rasanya cinta pada pandang pertama. Karena ketika tahu maka muncul cinta. Jauh dari Sukajadi, jauh dari Pamarican, sebetulnya ada Bu yang namanya Ragnar Lodbrok. Kemudian ada yang namanya Dante Masamune. Ada juga yang namanya Nithang. Nah, kenapa ibu-ibu tidak mencintai mereka? Kenapa ibu-ibu yang sebelah sana tidak mencintai Ragnar? Kenapa ibu-ibu yang sebelah sini tidak mencintai Dante Masamune? Ya boro-boro cinta ataupun tidak, betul? Ketika ditanya bahkan malah nguleng. Karena memang tidak tahu namanya saja baru mendengar tadi, betul? Nah itu dia, kalau tidak tahu maka tidak cinta. Maka kalau ingin cinta harus tahu. Begitupun ketika kita ingin cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita harus tahu. Makanya aneh Bu, kalau ada orang yang ngaku-ngaku cinta tapi tidak tahu siapa yang dicintainya. Bro, oi, gue cinta sama si dia bro. Si dia siapa? Gak tahu. Namanya siapa? Gak tahu. Orang mana? Gak tahu. Nah, yang seperti ini namanya CNNC, cuma ngaku-ngaku cinta. Kalau ngaku cinta harus tahu. Meskipun kita tidak sezaman hidup dengan Nabi, kita tidak pernah memandang secara langsung wajah beliau, namun kita bisa mengetahui kehidupan beliau dengan mempelajari kutubut turat atau istilah kita kitab-kitab kuning, dan mempelajarinya dari para ulama. Kita mempelajari sejarah Nabi, juga sejarah para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Kemudian cara mencintai Nabi, cara yang kedua. Cara anu kedua yaitu ihya sunnati, menghidupkan sunnahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Rawahu Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di surga kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebenarnya inti dari cara mencintai Nabi ada di sini, menghidupkan sunnah-sunnahnya. Maka kita tidak lengkap Bu kalau misalnya sering sholawat, tapi setiap hari juga sering mabuk. Itu tidak benar. Yang benar adalah sering sholawat, juga menghidupkan sunnah-sunnahnya. Beriman dan bertakwa pun itu salah satu sunnahnya. Sunnah Nabi yang Nabi wariskan dan amanatkan kepada umatnya untuk selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Nabi. Ajengkeun, teraskeun, deui cara cinta Nabi yang ketiga yaitu ikhrus sholawatu alaih, memperbanyak sholawat kepadanya. Para ulama, para sahabat, sigharu tabi'in, kibaru tabi'in, ulama salaf dan ulama khalaf yang mereka sangat mencintai Nabi, salah satu cara untuk membuktikan cintanya kepada Nabi, mereka memperbanyak sholawat. Memperbanyak apa Bu? Sholawat. Untuk itu kita pun harus membuktikan cinta kepada Nabi dengan cara bersolawat. Baik solawat yang dibaca biasa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau solawatnya yang dibaca pakai lagam. Baik yang dibaca sendiri atau solawatnya yang dibaca jamaah. Baik yang pakai sayyidina atau misalnya ada yang tidak pakai sayyidina, kewajiban kita semua adalah sama-sama bersolawat.
Siap kita sama-sama bersolawat, Bu? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lebih kompak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah wa min hammi wa min hummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masih semangat, Bu? Masih bernafas? Masih cenghar? Masih bolotot? Naudzubillah. Lanjutkan, Bu. Lanjutkan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang memiliki sifat manusiawi, namun beliau menjadi seorang nabi. Jadi nabi tapi tetap memiliki sifat manusiawi. Dalam arti bisa merasakan senang, sedih, butuh makan, butuh tidur, butuh istirahat. Namun beliau teristimewa dalam segala hal, sehingga disebutkan basyarun laisa kal basyar. Manusia namun tidak seperti manusia biasa. Masya Allah. Al-Amin itu gelar Rasul yang mulia, itu akhlak Rasul yang ikhlas, itu niat Rasul yang sabar, itu sifat Rasul yang luas, itu pengetahuan Rasul yang tinggi, itu budi pekerti Rasul yang banyak, itu jasa-jasa Rasul yang melekat, itu iman dan takwa Rasul yang benar, itu risalah Rasul yang sederhana, itu kehidupan Rasul yang suci, itu jasad Rasul yang bening, itu hati Rasul yang bercahaya, itu wajah Rasul yang rajin, itu ibadah Rasul yang gagah, itu keberanian Rasul yang indah, itu persahabatan Rasul yang adil, itu kepemimpinan Rasul yang sakinah mawadah warahmah, itu rumah tangga Rasulullah. Masya Allah. Dengan segala keutamaannya, maka tidak heran
Segala keutamaan Nabi mengundang perhatian besar dari tokoh-tokoh dunia, dari berbagai macam penjuru dunia. Misalnya ada seorang ilmuwan namanya Michael Hart. Siapa? Michael Hart. Di sini ada yang namanya Michael Hart? Ada. Ujang Hart? Nah, ini Michael Hart, ilmuwan dari Amerika. Mengarang suatu buku. Buku ini sangat terkenal, sudah diterjemahkan ke lebih dari 28 bahasa. Buku itu memuat 100 daftar tokoh di dunia paling bersejarah. Paling bersejarah di mana, Bu? Di dunia. Nah, dari 100 daftar itu, Michael Hart menempatkan di posisi ketiga itu Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di posisi kedua Sir Isaac Newton. Posisi kedua. Nah, di posisi pertama, hebatnya di posisi pertama ditempati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya, Michael Hart berkata, saya percaya bahwa Muhammad adalah satu-satunya orang yang paling sukses di dunia dalam dua sisi, agama dan dunia. Masya Allah. Yang Ilal sebutkan tadi, Michael Hart, itu bukan Islam, Bu. Agamanya Nasrani atau Kristen, tapi mengakui kehebatan Nabi. Dan masih banyak ilmuwan yang seperti itu, bukan Islam tapi mengakui kehebatan Nabi. Misalnya selain itu ada Karen Armstrong, John Louis Esposito, bahkan ada yang sampai masuk Islam lah, mengakui kehebatan Nabi padahal bukan Islam. Kalau yang bukan Islam mengakui kehebatan Nabi, lalu bagaimana dengan kita? Kita ini umat Islam, kita ini umatnya Nabi, yang ngakunya pengen masuk surga bersama Nabi, yang ngakunya pengen dapat syafaat Nabi. Seharusnya kita yang lebih mengakui kehebatan Nabi, lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga lebih meneladani sunnahnya. Dan semoga cinta kita kepada Nabi bukan hanya di acara mauludan saja ya, Bu. Bukan hanya ketika memperingati maulid saja, namun cinta kita kepada Nabi terlebih selalu menyala setiap hari di dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ilal mohon doanya untuk nenek Ilal, dua-duanya lagi sakit. Kemudian juga untuk saudara kita semua yang pastinya sedang ada yang ditimpa musibah, ada yang sakit, mungkin ada juga yang memiliki suatu hajat. Di antara ibu-ibu mungkin ada yang dililit utang. Kita sama-sama berdoa, Bu. Niatkan, mumpung kita sedang berjamaah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ada yang mau jumpa di media sosial menyemu ukhuwah, boleh di Instagram. Instagramnya @ilalaksi. Instagramnya @ilalaksi. Atau di Twitter ya. Twitter juga boleh @ilal_ilyasa, @ilal_alyasa. Atau di Facebook. Facebooknya Ilal Kembar Aksi. Namun, Bu? Ilal Kembar Aksi. Siap, Bu? Siap apa? Wallahu a'lam. Ihdinas siratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, untuk yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh Ustaz atau Ajunan Hamid di waktu dan tempat disilakan. Nanti setelah doa, mohon perhatiannya akan dilanjutkan dengan gema selawat bersama grup hadroh dari DKM Al-Amanah. Sekali lagi